unggah-unggahan apa megengan kalau begini? Megengan. Megengan. Sana unggah-unggahan. Sekolah. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa tergantung wonge. Jawa Tengah koyoke unggah-unggahan. Nggih. Jawa Tengah unggah-unggahan. Enggak cara wong sing nang alam barzah ngono kuwi dikeki palilah munggah nang alame anyar meneh. Carane ngono mbuh aku urung tau rono jarine. Punten, terus kalau untuk misalkan tafakur ataupun semedi itu tapi gambarannya harus misalkan yang terlihat itu mursidnya aja gimana gitu? Pripun? Yo enggak apa-apa. Niku pola batin kok. Pola keimanane itu dari gambar dulu. Ya kondisi sifat pola batin dari gambar dulu. Menegakkannya itu di situ dulu keimanannya. Sholat juga begitu. Iya. Makanya ibadah kepada Allah itu seolah-olah melihatku. Nek gak esok seolah-olah aku melihat dirinya. Arti kata ihsan itu kan diperbendarakan tidak untuk bermakrifat kepada Allah toh. Makrifat ini kan pola cara berpikir dalam hidup, ideologi dalam hidup, cara menjalani kehidupan. Kalau patokannya kita bermakrifat kepada Allah enak, karena alam yang di bawahnya akan benar adanya, karena yang di dalam ini diisikan Allah. Barang nak diisi Allah dibuka kaya apa tetep Allah. Terus gak usah khawatir. Wong isine Allah. Kebablasan mlebu neraka ya neraka adem. Ah wong isine Allah. Piye carane nek isine banyu ngono kuwi terus mlebu nang ngene geni? Ya genine adem lah. Wong isine banyu galon iki. Bareng. Makanya di kulinano toreko ini kan untuk berzikir, zikrullah wa zikrukum, jadi zikir banyak-banyak mengingat Allah sebanyak mungkin kita mengingat. Tubuh kita akan jadi warid karena di kulinano zikir ditambah wirid, hasilnya warid. Ataukah itu jirimnya yang jalan? Jirim itu ya dipaksa atau tidak dipaksa tetap berjalan. Semua landasan batin, jasad, jisim, jirim, jin itu tetap jalan. Cuman kualitasnya itu apakah kita gerakkan dengan alam bawah sadar kita ataukah kita biarkan mengalir dengan sendirinya ini. Yang menurut Allah itu manusia bisa rugi kalau nggak ngerti ilmu nih, gak iso ngepas no. Bagaimana suatu wadah dan tempat kamu tidak bisa jenenge membedakannya. Nek ngombe iku yo kudu nganggo gelas, gak nganggo piring ya. Nah, piring iku gawe maem. Umpama kon ngombe yo nganggo gelas sing gedhe, masuk piring gedhe yo pepeh wae. Gak iso sesegar kaya gawe gelas. Makanya dibagilah latifah tubuh, profisa, sir. Ngaji tauhid gini, ngaji paling enak. Iya. Ngaji sing paling nalar.
Cuman landasannya bahayanya akan menyentuh sifat fi'il. Segala sesuatu, akhlak, perbuatan, hakikat Allah yang menggerakkan, ini bahayanya. Zikir itu bisa dikatakan kalau kamu belum mencapai tingkatan zikir bil akhlak, itu bahayanya. Kamu tidak akan bisa membedakan ini kalam siapa. Makanya suatu bacaan atau kalam, ikro, ya, kamu membaca kehidupan. Apakah kehidupan orang, ataukah kehidupan alam ini, ataukah kehidupan agama, ataukah kehidupan alam semesta, ataukah itu Allah sendiri. Ya kalau hakikatnya al-mawjuda illallah, segala yang wujud itu hakikatnya Allah, itu sing bahaya. Karena suatu kalam itu adalah suatu bacaan juga. Nah, suatu akhlak pun juga adalah suatu bacaan juga. Sulit. Kalau sudah mengena tentang sisi marifat, maka fi'il. Surat Al-Anfal ayat 17. Apakah mengalami fase seperti itu? Semuanya. Setiap berjalan ini. Semuanya. Makanya kalau orang makrifat, dia orang sudah fana billah, dia mencapai titik kekekalan ya. Kalau jikalau dia sudah memikirkan fana, maka sesungguhnya batinnya bako, bekal. Kalau batinnya bako, mana yang tidak dari Allah? Boleh. Sementara kamu melihat segala sesuatu, belum kamu mencapai sifatan muhafafah, mujahadah, muhasabah, wah, jauh dari ketersesatan dirimu. Sementara kamu masih bisa membedakan. Dalam arti kalau konteks pemikiranmu, kamu mengaji marifat itu masih pada tahap membedakan, makomu bukan fi'il. Bukan juga fi'ilmi, masih fana. Belum bisa dikatakan bako kekal. Kalau kamu masih membedakan loh, coro ngomong elek, wah saja digungguli. Belum, karena kamu belum bersudut pandang Allah. Kalau kamu bersudut pandang Allah, sesungguhnya orang yang sedang melakukan tabiat buruk, tidak ada manusia itu mempunyai tabiat buruk. Ingin menjadi tabiat baik. Kalau dia sesungguhnya dia melakukan tabiat buruk, sementara kamu membedakan itu bukan golonganku, maka kamu sulit dulu bermarifat. Nggak bisa dikatakan marifat. Kalau mengarah mengerucut kepada marifat, sistem kekekalan, baik dan buruk itu ciptaannya siapa? Berarti landasan tadaburnya bagaimana? Kamu untuk menghormati, bukan untuk menjustis. Begitu kamu menjustis, bukan seorang yang arif billah, bukan orang marifat sejati. Jadi Allah sedang berinteraksi dengan dirimu. Saat yang dihadapkan itu tajalli rupa yang tidak kamu sukai. Hanya membedakan furqan, kamu golongan yang positif atau kamu sedang berhadapan negatif. Sesungguhnya positif dan negatif ranah. Karena kalau kamu masih membedakan, belum bermarifat, belum bisa mengenal Allah. Masih apa kamu? Alah, ya mungkin syariat marifat, hanya pada level 4 dari 16 level. Toh kamu masih membedakan, apalagi kamu mengkafir-kafirkan. Sekarang orang yang sedang mengkafir-kafirkan, saya tanya, mampukah kamu menciptakan orang kafir sebagaimana Allah menciptakan? Aku tanya. Bahkan kita ditantang, taruhlah kamu nyamuk, bikin nyamuk. Kalau kau mampu. Jangankan orang kafir loh. Maka Allah sang pembolak-balik batin. Saat kamu menunjukkan level dirimu baik, terus lantas kamu ngomong itu jelek. Padahal tidak sadar kamu itu sedang melihat tongkat. Padahal tidak sadar kamu sedang diajari oleh Allah tentang makna kehidupan.
Tapi kamu sudah mengambil batasan kesimpulan. Di saat kamu mengambil batasan kesimpulan, maka sesungguhnya kamu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Nabi Musa aja tidak mampu ikut Nabi Khidir. Dulu Nabi Khidir mata ini cah cilik lho, ya apa sing ngono lho. Nabi Khidir apa? Protes terus. Gitu. Kenapa? Protes terus ya. Protes terus karena tidak bisa begitu. Makom, kamu sedang berhadapan dengan makom. Orang berilmu ini, kamu serangkali dihadapkan dengan ngaji makom. Ngaji makom kan dengan ngaji ilmu berbeda. Mungkin antara ilmu dengan ilmu satunya dengan makom yang berbeda bisa sama. Cara menafsirannya berbeda. Mungkin bisa sama. Makanya yang disebut makrifat, hampir-hampir tidak ada celah untuk orang makrifat. Gak ada. Baik pun itu Allah, buruk pun itu Allah. Tidak ada celah. Jadi semua benda Allah. Iya. Nah, ini kan ngomong makrifat loh. Konteks cara berpikirmu bagaimana kalau kita ngomong makrifat? Yang baik itu dari Allah, apakah yang buruk tidak dari Allah? Sungkan awakmu ngomong. Masa Allah itu sing buruk? Enggak. Bagi Allah, mana dalam ciptaannya itu yang mubadir? Nah, cuman manusia belum terkuat rahasianya. Hingga manusia ngomong, wah ini jelek. Halal haram, apakah yang halal itu dari Allah? Iya, hukumnya dari Allah. Kalau yang haram bukan dari Allah, berarti Tuhannya lain. Enggak bermarifat juga. Semuanya dari Allah. Karena yang diciptakan Allah tidak ada yang mubadir. Cuman ranahnya itu kalau ngaji gitu itu ranahnya apa? Manusia jikalau dimasukkan kepada sesuatu yang haram itu harus siap, yuk. Harus siap. Seperti contohnya dirimu sendiri. Kon kerja ngene, ono dodol pir tak contohno ya gak apa-apa iki. Nah, secara syariat iku apa? Dodol pir iku. Mungkar, ya kan secara syariat, tapi secara hakikat kok dhisik. Karena di mana dalam suatu ciptaanku dibutuhkan keseimbangan. Maka tidak ada keseimbangan di dalamnya pasti akan runtuh. Atau sapa papane aku nglakoni iki dolen terus ana wong sing kerja nang bank iku ya ngomong ngono, Eka dulur kuwi. Aku nang kerja nang bank terus iki riba. Hasilnya dari bunga bank yang digajikan ke saya. Terus piye? Terus piye apa sing tak lakoni? Nah, dijawab secara syariat, hakikate syariat bae yo. Produk penak, gak usah kakean mikir. Niatmu apa? Kerja wis. Innamal amaru binniat, Allah melihat dari niat hatinya manusia. Sapi apa kon kerja ya sih tetep ana dosane wong jenenge niat. Niate kerja untuk nyukupi keluarga. Wis. Gak ro produke apa wis. Nek iso sing apik kan milih-milih emang nek wong iku gak duwe kerjaan iso milih-milih ta. Tapi tak takoni. Emang kon niku nglamar direktur apa nglamar apa kon milih-milih. Umpama ono iku itu, terus bagaimana diri kita? Allah milah-milah ada sesuatu yang haram untuk manusia melakukan, ada sesuatu yang halal. Tapi sudut kacamata Allah, semua yang diciptakan itu linier. Tidak ada hukum. Rezeki ya rezeki. Rat, wis. Ini kan iku mampu ngerampok sing rezeki enak, cukup hasilnya wong priya ngono rampok lho, mateni pisan cepret wis rampung wis nyuci-nyuci. Iku dikatakan haram karo Allah karena apa? Karena
dalam rezeki yang kau pilih itu pasti ada risiko yang menghadang. Itulah yang akan menyusahkan dirimu dan keluarga. Ning rapopo nak kon siap. Silakan. Mosok ngono Gus, saya lakonono lah gak apa-apa. Nek kon siap gak apa-apa. Berhubungan dengan hukum lain seperti kepolisian, hukum negara. Mongko barang kaya ngono kuwi dilarang kanggone menungso supaya aja nglakoni dan ojo susah berkepanjangan. Nek kowe duwe ilmune gak masalah, makanya terus aku gak iso, kemudian kamu keluar mencari kehidupan lagi layak. 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Kurung itu untuk selain kerja malam dihintui. Iso iku ya apa Gus bingung. Kalau kamu bisa menjebak di situ, bisa mengantisipasi gak masalah. Kalau ndak bisa keluar dari kungkungan itu, apa jalan keluarnya? Cari ilmu nih untuk menggambarkan. Kowe itu ilmu nih ya. Biasanya diberlakukan nak sing normal-normalnya 2,5%. Tulung gede no ikut 30% nak iso ben kowe selamat. Karena ono rezeki sing gowo selamat, ono rezeki nambahi. Rezekiku ono sing disediakno Gusti Allah, ono sing kudu dijemput karo menungso. Ono sing diterno nang Gusti Allah nang ngene menungsane. Ono sing kudu digoleki, dadi rezekiku macem-macem. Ono sing wis disediakno Gusti Allah, ono sing kudu digoleki, ono sing diterno. Macam-macam. Jadi kalau nggak mampu kajian makrifat ini hanya landasan sebagai makom bakobila, dalam arti apa? Mengembalikan semua urusan jikalau kita bingung ngono ae lho. Wis kabeh dari Allah, wis aku rawani tak atik rawani ngono, wis ngono wae. Gak usah diungkap rahasiane kecuali wong sing ahli. Wis ngono. Durung ngerti durung memahami tentang ngaji wahdaniyat mengesahkan Allah, nggak boleh mengkamufasir, tidak boleh mengkamutafsir. Disusun berunduk atau tercerai-berai nggak boleh. Oh wujudnya Allah itu gini, nangono tukang ini. Oh nggak boleh. Atau ujuk-ujuk ini, nah Allah itu seperti ini, nggak boleh. Karena sulit. Makanya atau mbak-mbak waktu seminar bertanya seperti itu, saya katakan, terus apa yang Anda lakukan? Saya keluar, nggak apa-apa, naik sampai tahan. Cari karunia yang baik dari Allah untuk cocok untuk dirimu. Nggak apa-apa. Sudah saya jawab, kerja di bank halal. Meskipun itu riba, Gus. Anda mengatakan riba karena tahu mekanisme nih. Tapi Anda tidak niat untuk mencari pekerjaan itu kan. Iya, nah, yang tanggung jawab adalah pencetus daripada pekerjaan itu. Usaha itu bose, itu yang tanggung jawab. Nah, kaya awamu ini mekanisme kehidupan nggak akan berjalan. Nah, tentara piye? Nek mung suhada iku hanya membela agama Nabi dan Rasul. Nah, tentara ora ono wong gelem dadi tentara, meneh perang ora ono wong gelem, nek mati perang iku yo neraka ngono ora ono wong gelem. Mereka alat. Pimpinannya sing ngejak perang ya perang. Sing tanggung jawab pimpinannya, Allah ki Maha bijaksana. Orang terus prajurit kongkon tanggung jawab mlebu neraka kabeh ku anu ya ora. Ya perang. Terus bagaimana orang yang dulu pernah ada orang yang datang yang tugasnya mengeksekusi. Hukum mati wong, enggak dosa karena enggak ada hati. Mereka enggak bertautan hati dengan orang yang dibunuh, enggak ada hubungannya.
Karena mereka alat negara untuk menjalankan tugas. Selesai. Pekerjaan mereka suci, menjalankan undang-undang, menjadi alat aparatur negara, sudah. Nggak apa-apa, makanya kalau kamu ragu-ragu, kamu keluar dari situ cari pekerjaan yang layak. Kalau memang nggak bisa, adanya itu saja, dan memang keahliannya saya di situ, cari ilmunya untuk menggambarkan. Cari ilmunya. Allah tidak, karena dengan ilmu tadi, wala ta'fu ma laysa laka bi ilmu, melakukan amalan wis ngerti ilmu nih ina sama wa basura, kita akan bisa menjawab antara penglihatan dan hati kita, akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada orang itu hidup pada suatu kampung atau wilayah, yang mana kampung itu resek, selalu banyak preman-preman. Pulang kerja, apa pulang sekolah, didang, mesti dipukulin, dimintai duit apa. Kita sudah minta maaf apa, wes gak iso, wes, dan kita nggak bisa keluar dari situ. Memang punya rumah di situ, sulit. Dijual pun juga nggak laku. Siapa yang mau beli rumah resek kayak ngono kuwi kampungnya? Nah, bagaimana caranya supaya menghindari hal-hal begitu? Cari ilmu nih. Nah, mungkin kamu bisa belajar anak-anaknya karate atau belajar tenaga dalam supaya nanti bisa mengantisipasi. Ya, cari ilmunya. Tidak mesti harus kita hindari. Kalau dihindari bisa nggak apa-apa. Kita cari pekerjaan lain. Kalau tidak, ya dengan penuh resiko. Bisa hijrah, mampu hijrah, ayo. Kalau tidak mampu hijrah, nah, cari ilmunya. Susah tuh hal yang seperti itu. Makanya harus paham betul. Sisi kemarifatan itu hanya konteks ilmu pengetahuan yang diberikan manusia untuk supaya cepat kita mengambil keputusan untuk mengembalikan semua urusan kepada Allah itu. Kita sendiri sulit untuk bisa mengabsolutkan Allah global. Allah itu wangel. Sampai jabul wanem itu Allah untuk siapa saja, ya sulit. Paling tidak kita ini diberikan wujud kita bakom mukulatul awadinsu itu mengenal Allah dari sifat wujudnya, mengenal Allah dari sifat kidam, bakone itu hanya untuk mengembalikan semua urusan, bahwasanya semua hakikat kehidupan ini dari Allah. Nah, kita bukan sang penggali kehidupan. Paling tidak kita menggali diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik, yang mana tidak nganai-nganai kodrat, merubah hukum alam dan lain sebagainya. Paling tidak berat gitu.
Jadi yang dilakukan manusia itu untuk bisa mencapai sifat hakikat yang sempurna itu belajar dari syariat, torekote, baru kita menjalankan hakikat. Konteks makrifat itu adalah konteks kebijakan dalam cara berpikir, tidak berkehidupan secara hakikat. Nah, berkehidupan secara hakikat kue memakai sifat makrifat, waduh, bahaya. Akhirnya nanti kue nganggep dirimu Tuhan itu repot itu kok. Ini konteks kehidupannya yang ada yang itu kan harus tercerna di dalam diri kita sendiri untuk menjalankan konteks kehidupan ini. Hingga kita berhakikat, kalau kita bermakrifat itu, inilah orang-orang yang bertuhan. Nah, untuk dalam menjalankan kehidupannya itu secara sempurna ini. Konteks ada orang belajar bermakrifat, dia bermakrifat kepada Allah, sedang mengadakan wujud tunggal kepada Allah. Kau ikuti, wah, wis jelas sing senting iku awakmu ngikuti kuwi, wong e ora. Wah, angel itu. Wong dia punya kodimnya sendiri. Sulit. Makrifat itu dipelajari, tapi jangan dijadikan landasan akhlak. Pelajari untuk kekuatan akhlak kita. Kalau dijadikan landasan kamu cara bertuhan begini, ini terus diajarkan di orang lain, waduh, bahaya karena apa ya? Allah itu aladi alaman bikolam, jadi Allah itu mengajarkan ilmu kalam kepada antar manusia sendiri-sendiri lewat kesadaran pemahaman itu tadi sendiri-sendiri. Paling tidak kita ini menyerap unsur sifat kenabian, sifat kerasulan, sifat-sifat Rasul Nabi Muhammad itu yang diguguni. Suatu saat orang yang bermakrifat akan timbul fiilnya sendiri, muncul di permukaan tanpa jawaban, tanpa kata-kata, tanpa kalimat. Dia kelakuan jebret, wah, sebagai landasan ukuran uji bagi orang yang belajar tentang sisi kemakrifatan. Hanya bedanya orang-orang yang berilmu hakikat dengan orang-orang yang bermakrifat itu kan, orang makrifat kan tersingkapnya unsur rahasia, sampai rahasia kehidupan dan rahasia berketuhanan. Nah, kadang-kadang yang mampu dideteksi oleh manusia ini kan adalah suatu akhlakul karimah, yang mana akhlak ini yang bisa ditangkap oleh mata, pendengaran, dan hati. Nah, ini pada fiilnya, kalau ada sesuatu orang yang memahami unsur rahasia, kemudian dia berakhlak kok hampir tidak bisa dibedakan orang ateis dengan orang makrifat. Seperti saat hadirnya Namrud di muka bumi ini, Namrud itu saking cerdasnya, hingga kamu tidak akan mungkin kalau saat hidup di Namrud, di zaman Namrud, itu tidak berkah dari Allah, tidak mungkin, karena saking cerdasnya Namrud. Sampai beliaulah yang mencetuskan 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, itu ya Namrud itu.
Cuman sayangnya dia tanpa kesadaran itu tadi, dia kecerdasan itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Akan dihadirkan orang-orang yang sama cerdasnya, tetapi dia berketuhanan Nabi Ibrahim. Ada dua sisi orang hidup, Namrud dengan Nabi Ibrahim. Hingga kadang-kadang orang yang sombong itu matinya sepele. Kelebonan nyamuk. Kuwi Namrud. Kupinge kelebonan nyamuk dikuwatake dhewe anu sampai mati aku. Padahal kecerdasannya hampir sama antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Hampir sama. Di sini dihadapkan antara orang pintar yang bertauhid dengan orang pintar yang tidak bertauhid. Dihadapkan gitu. Kalau dilepas ceres kan nggak bisa bedakno. Mesti dulu kemampuan Namrud berpikir sampai dia bisa menciptakan menara gantung Babilonia tertinggi yang tidak ada negara sekarang ini apa? Apa yang di Dubai itu menara tinggi satu Burj Khalifa ya, Burj Khalifa itu masih 1000 meter 1 kilo. Menara gantung Babilonian yang diciptakan Namrud itu di atas awan loh. Bayangno itu menara gantung awan itu sampai nang di tengah-tengah itu, Burj Khalifa itu sik nang dhuwur ya niki nang tengah. Bayangno nek saat itu kamu tidak mungkin orang secerdas ini tidak diberkahi Allah. Mungkin tanpa ditandingkan dua sisi sama Allah. Ditandingkan ditemukan manusia yang levelnya sama kecerdasannya tetapi dia bertauhid, Nabi Ibrahim. Rek ditutup tema iki aja gladur. Cukup iki makna syahadat. Engko nek gladur gak karo-karuan.